cerita tentang wanita yang mempertahan akidahnya walaupun harus mati. Yaitu seorang Ratu Bali, kisah nyata dari Pulau Bali. Langsung saja kita mulai ceritanya. Di Pulau Bali Denpasar ada sebuah kerajaan. Di sebuah kerajaan itu ada seorang putri cantik yang amat disayangi oleh rajanya. Putri Raja Pemecutan Denpasar bernama Gusti Ayu Maderai. Raja Pemecutan begitu menyayanginya. Kecantikannya tersohor sepulau Bali. Sehingga tak sedikit pangeran dari kerajaan lain yang ingin mempersunting Gusti Ayu Maderai. Saat beranjak remaja, musibah menimpa Gusti Ayu Maderai. Ia terkena penyakit kuning bertahun-tahun, penyakit itu tak kunjung sembuh, meski sejumlah balian atau tabib sakti telah dipanggil untuk mengobati putri kesayangan raja. Pada suatu saat bertapalah ayah Gusti Ayu Maderai untuk meminta petunjuk yang maha kuasa, untuk kesembuhan Putri Ayu. Ayah Gusti Ayu Maderai mendapat bisikan dari Yang Maha Kuasa, agar beliau memerintahkan seluruh patih kerajaan untuk mempersiapkan pengumuman sayembara. Sayembara itu dilakukan tidak hanya di Pulau Bali tapi sampai ke pulau seberang. Ada dua hal isi pengumuman sayembara itu. Yang pertama, barang siapa yang dapat mengobati dan menyembuhkan penyakit anaknya, kalau dia perempuan akan diangkat menjadi anak angkat raja. Kedua, kalau dia laki-laki, jika memang jodohnya akan dinikahkan. Sabda sayembara Raja Pemecutan tersebar luas sampai didengar seorang ulama dari seberang, tepatnya Pulau Jawa Yogyakarta. Ulama ini memiliki ilmu kebatinan tinggi dan memiliki anak didik atau murid kesayangan dari Bangkalan, Madura bernama Pangeran Cakraningrat keempat. Ulama sepuh Yogyakarta itu memanggil Pangeran Cakraningrat keempat untuk datang ke Yogyakarta. Sang ulama memerintahkan agar Pangeran Cakraningrat keempat pergi ke tanah Bali untuk menemui Raja Pemecutan Badung. Setelah persiapan cukup matang, ringkas cerita, Pangeran Cakraningrat keempat berangkat ke Bali ditemani oleh 40 orang prajurit. Sesampainya di Kerajaan Pemecutan, Pangeran Cakraningrat keempat langsung menemui Raja Pemecutan dan mengutarakan maksud untuk mengobati Tuan Putri yang tengah sakit. Pada saat pertemuan pertama Pangeran Cakraningrat keempat dan Gusti Ayu Maderai, beliau berdua sudah jatuh cinta pada pandangan pertama. Selanjutnya, Pangeran Cakraningrat keempat membacakan lapal-lapal doa untuk menyembuhkan penyakit Tuan Putri. Pangeran Cakraningrat keempat berhasil menyembuhkan putri kesayangan raja, tentunya dengan izin yang kuasa. Sesuai janji raja, keduanya pun dinikahkan. Bukan karena janji semata, pernikahan itu memang dilandasi cinta mereka berdua. Beberapa saat setelah menikah, Pangeran Cakraningrat keempat mohon pamit kembali ke Bangkalan, Madura. Gusti Ayu Maderai yang telah sah menjadi istrinya diajak ikut serta. Di Bangkalan, Madura tempat pangeran berasal, keduanya diupacarai secara Islami. Gusti Ayu Maderai menjadi mualaf, pemeluk agama Islam. Nama beliau diubah menjadi Raden Ayu Siti Khotijah alias Raden Ayu Pemecutan. Setelah memeluk agama Islam, Raden Ayu Siti Khotijah rajin menunaikan kewajibannya seperti sholat 5 waktu tak pernah ditinggalkannya. Suatu hari Raden Ayu Siti Khotijah rindu kampung halamannya, terutama pada ibu dan ayahnya. Langsung saja Raden Ayu meminta izin kepada suaminya untuk pulang sebentar ke kampung halamannya di Bali. Pangeran Cakraningrat keempat mengizinkan beliau pulang ke Bali. Beliau memerintahkan pengawal dan dayang-dayang sebanyak 40 orang untuk mengawal Raden Ayu Siti Khotijah. Sebelum pergi ke Bali, Pangeran Cakraningrat keempat memberikan bekal kepada istrinya berupa guci, keris dan pusaka yang diselipkan di rambut Raden Ayu Siti Khotijah. Dalam perjalanan Raden Ayu Siti Khotijah dari tanah Bangkalan menuju Bali, keluarga besar Kerajaan Pemecutan tengah mempersiapkan upacara Maligia. Sesampainya di Kerajaan Pemecutan, Raden Ayu Siti Khotijah dan rombongan disambut baik oleh keluarga besarnya.
Saat maghrib tiba, Raden Ayu Siti Khotijah menunaikan sholat di Merajan Istana, tempat suci bagi umat Hindu. Seperti biasa, Raden Ayu Siti Khotijah mengenakan mukena putih dan menghadap ke arah kiblat. Patih kerajaan melihat Raden Ayu Siti Khotijah tengah menunaikan kewajibannya sebagai umat Muslim. Patih kerajaan menganggap aneh cara sembahyang Raden Ayu Siti Khotijah. Patih menduga Raden Ayu Siti Khotijah tengah mengeluarkan mantra ilmu leak ilmu hitam asal Bali. Sontak ia melaporkan hal tersebut kepada Raja Pemecutan yang tak lain ayah Raden Ayu Siti Khotijah. Tentunya Raja sangat marah mendapat laporan Patih. Raja segera memerintahkan punggawanya, agar Raden Ayu Siti Khotijah dibunuh. Para punggawa mengajak Raden Ayu Siti Khotijah ke depan pura Kepuh Kembar. Raden Ayu Siti Khotijah sebenarnya memiliki firasat jika ia akan dibunuh. Maka, ia pun meninggalkan pesan kepada Patih sebelum mengembuskan napas terakhir. Senjata tajam apapun tidak akan dapat membunuh saya, bila mana ingin membunuh saya, pakailah cucuk konde ini yang telah disatukan dengan daun sirih dan diikat benang tridatu, benang 3 warna putih, hitam dan merah, baru saya mati, kata Raden Ayu Khotijah. Nanti lemparlah cucuk konde ini ke arah dada saya sebelah kiri. Ingatkan perkataan saya ini, apabila saya sudah meninggal, dari badan saya akan keluar asap. Bila asap yang keluar dari badan saya berbau busuk, silahkan Paman Patih tanam mayat saya sembarangan. Tapi, jika asap dari badan saya berbau harum, tolong buatkan saya tempat suci, pesan Raden Ayu Siti Khotijah. Benar saja, begitu cucuk konde ditancapkan, dari tubuh Raden Ayu Siti Khotijah, terkejutlah para punggawa karena dari badan Raden Ayu Siti Khotijah mengeluarkan asap dan aroma harum semerbak. Kejadian ini dilaporkan kepada Raja. Raja sangat menyesal atas keputusannya membunuh putrinya sendiri. Balik lagi ke Putri Ayu. Saat itu, begitu jasad Raden Ayu Siti Khotijah dikebumikan, tumbuhlah sebatang pohon setinggi 50 cm di tengah makam beliau. Dicabuti sampai 3 kali pohon itu tumbuh kembali. Juru kunci makam lalu bersemedi pada saat itulah Raden Ayu Siti Khotijah, berpesan agar pohon yang tumbuh di tengah makam dipelihara dengan baik karena pohon ini tumbuh dari rambut beliau. Melalui pohon ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi mukjizat dan rezeki kepada umat yang berziarah, sampai sekarang. Hingga kini, pohon tersebut terus menjulang tinggi dan diberi nama pohon rambut atau taru rambut. Tiap harinya, selalu ramai umat Islam berkunjung ke makam Raden Ayu Siti Khotijah. Demikian akhir kisah ini, mudahan kita semua mendapat keberkahan hidup. Amin ya robbal alamin. Dan untuk bahan pembelajaran dari kisah ini, khususnya untuk saya, Ratu Bali mengajarkan tentang ketaatan kepada Tuhan, ketaatan pada suami, dan baktinya seorang anak pada orang tuanya. AP19 Channel, wassalam.